Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Ahmad Nur Fajri akan menjawab soal UTS. Sebelum itu, saya akan bacakan kode etik akademik. Yang pertama, saya menyatakan bahwa UTS ini saya kerjakan dengan usaha sendiri. Kedua, saya tidak menyalin jawaban dari sumber manapun. Ketiga, saya bertanggung jawab menjaga agar jawaban UTS saya tidak disalin oleh mahasiswa lain. Ini buktinya. Langsung saja mulai dari soal. Ya, dari sini ada 3 soal yang disediakan. Yang dua pilihan ganda, yang ketiga soal cerita atau tentang logika algoritma. Di soal nomor 1 ini, sebuah mesin dikatakan cerdas, kecerdasan buatan kalau memiliki dua hal berikut, yaitu, ini jawaban saya adalah yang B, yang mana bekal pengetahuan dan kemampuan menalar. Karena apa? Bekal pengetahuan itu bisa dikatakan cerdas jika dia memiliki pengetahuan, dan memiliki pengetahuan kalau jika tidak ada memiliki kemampuan menalar, maka dia tidak bisa dikatakan cerdas. Maka diperlukannya kemampuan menalar. Di sini ada pilihan bekal pengetahuan dan kumpulan database. Ini tidak mungkin karena bekal pengetahuan sudah menjadi kumpulan-kumpulan dari database. Bisa dibilang database itu data dari bekal pengetahuan. Makanya itu butuh bekal pengetahuan dan kemampuan menalar. Selanjutnya soal yang kedua, pernyataan yang salah terkait perbedaan kecerdasan buatan dan kecerdasan alami. Yaitu jawaban saya adalah C. Karena apa? Kecerdasan, ini pernyataan yang salah, kecerdasan buatan, pemikiran dapat digunakan secara luas. Itu salah. Karena kecerdasan buatan itu terbatas, pemikirannya terbatas sesuai dengan apa yang diperintah atau yang dimasukkan. Kecerdasan alami, kemampuan berpikir terbatas. Ini tidak mungkin karena kecerdasan alami ini dia itu selalu berubah-ubah. Bisa dibilang pemikiran dapat digunakan secara luas. Itu kecerdasan alami. Selanjutnya, yang soal ketiga. Terdapat 3 orang dokter dan 3 orang penduduk desa asli yang kanibal. Mereka harus menyeberang ke sisi sebelah sungai dengan menggunakan perahu. Perahu hanya boleh berisi penumpang maksimal 2 orang. Jumlah kanibal tidak boleh lebih banyak dari jumlah dokter di salah satu sisi. Jika tidak, maka dokter tersebut akan dimakan oleh kanibal. Pertanyaannya, bagaimana cara menyeberangkan ke-6 orang tersebut sehingga semuanya dapat selamat sampai di sisi sungai seberangnya? Nah, di sini disuruh selesaikan dengan algoritma BFS dan DFS. Pertama, saya akan membuat orang keadaannya dulu. Di sini keadaannya ada 3 dokter dan penduduk desa. Maka daerah asal ketika hanya 3 orang dan tidak 3 orang desa dapat direpresentasikan dengan state 11, itu maaf 11 semua, sedangkan daerah tujuannya adalah 00. Di mana state awal daerah asalnya adalah 16 kali, daerah tujuannya 06 kali. State tujuannya adalah sebaliknya. Maka saya akan membuat aturannya. Aturan yang pertama, seorang dokter menyeberang bersama satu orang dokter. Aturan kedua, satu orang desa menyeberang bersama satu orang desa. Peraturan ketiga, satu dokter menyeberang bersama satu orang desa. Satu dokter kembali bersama satu orang desa. Satu orang desa kembali, satu orang desa menyeberang. Selanjutnya di sini saya buat step-nya atau rule-nya. Daerah asal sampai dari awal sampai selesai. Langsung saja kita lihat dari tree diagramnya atau diagramnya seperti ini. Yang D itu adalah dokter, yang K adalah penduduk desa yang kanibal. Kita lihat di sini jalur-jalurnya. Dari DKK, kita ubah dulu di sini painter laser. Kayaknya di sini ada dokter, 3 kanibal. Yang atau ini adalah sungainya. Jadi misalnya satu orang desa, 3 orang kanibal, yang di seberang sudah ada 2 dokter. Jadinya di sini adalah trinya.
Di sini adalah kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, yang saya setelah buat sendiri. Yang mana yang merah adalah nggak bisa lagi maksudnya dia nggak bakalan selesai. Yang biru bisa dilanjut lagi, sehingga kembali ke hijau. Maksudnya selamat semua. Sebelumnya ini kan banyak DKK. Kalau kita buat algoritmanya pasti sangat panjang sekali nih. Jadinya saya meringkasnya dari blok ini, saya ganti menggunakan simbol. Yaitu yang pertama dari simbol huruf dari A sampai Y. Baru lanjut dengan simbol angka 1 sampai 14. Jadi kita bahas Breadth First Search-nya atau BFS. Di sini BFS-nya dari A, dievaluasi dari pembukaan A, kemudian A ini dievaluasi ke B, C, D, kemudian ke E, F, baru ke G, ke H lagi, baru I, J, K. Langsung saja kita lihat algoritma dari BFS ini. Ya, di sini sudah saya buat pertama dari open A. Maka yang tertutup belum ada karena belum ada yang dievaluasi. Maka evaluasi A yang terbuka ada B, C, D. Maka di sini setelah dibuka yang A ditutup. Kemudian yang dari BFS ini evaluasi dari B. Dia dari B dulu di evaluasi. Dia membuka CD karena kenapa ada tambahan? Karena evaluasi B ini tidak ada lanjutannya lagi. Maka tutup AB. Lanjut ke evaluasi C. Open. Maka yang terbuka D, E, F. Dari mana dapat EF ini? Kita kembali lagi di sini. C. Sebelumnya ini yang B tidak ada lanjutannya, maka dia langsung ke C. Di C dievaluasi. EF. Ada EF dan yang sini D-nya masih ada. Selanjutnya ditutup A, B, C. Baru dievaluasi lagi D. Setelah ini D dievaluasi. Maka keluar G dan H. D-nya di sini ada E, F, G, H. Maka ditutup A, B, C, D. Tertutup lagi D. Evaluasi E dan seterusnya. Jadinya begini. Lihat petunjuk dari laser ini. Setelah ini di atas ini, maka dia evaluasi yang ada dulu. Diambil misalnya dari B, B tidak ada, maka langsung ditutup B. Maka ke C, buka EF dan D. Dia baru ditutup yang C. Baru itu dibuka lagi D. Evaluasi D, G, H terbuka. Jadinya ada EF, G sama H. Setelah itu nanti dievaluasi yang E dulu. Jadinya hasilnya begini. Evaluasi E, I, J, K, F, G, H, close-nya A, B, C, D, E. Dan begitu seterusnya. Jadinya di sini, di BFS ini, nanti akhirnya seperti ini. Dari evaluasi X, terbuka Y, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tertutupnya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X. Jadinya dia berhentinya di sini karena sudah menemukan solusi. Kenapa enggak di sini? Karena dia mencarinya secara vertikal dulu. Dari kiri ke kanan, sehingga di mana menemukan jawabannya terlebih dahulu. Seperti itu. Tapi ini sangat panjang. Karena dia membuka satu dibuka dulu, satu lagi dibuka. Seperti itu. Lanjut, ini adalah algoritma dari BFS 3 dokter dan 3 orang desa kanibal. Lanjut dari Depth First Search atau DFS. Yang mana maksudnya itu dia pendalaman pertama pencarian. Ya di sini evaluasi A. Dia diselesaikan dulu dari sebelah ruas kirinya atau ruas kanan laptop atau ruas kiri saya. Selesaikan dulu sampai ke bawah. Jika tidak ada, dia akan kembali ke A, waktu ke C. C dievaluasi lagi seperti ini. Bisa dilihat arahnya sendiri. Dia akan seperti ini hingga menemukan
jalannya. Jika ini tidak ada, jika ini belum ketemu, maka dia akan kembali lagi ke sini kembali. Misalnya di C tidak ada, maka dia kembali ke D. Karena ini sudah ketemu solusinya, cukup sampai di sini saja. Kita lihat algoritma dari DFS ini. Ya, di sini pertama kita membuka open A atau 3 orang dokter, 3 kanibal. Yang ditutup belum ada karena ini masih pembukaan. Maka yang A ini dievaluasi. Maka terbuka B, C, D. Tertutup A. Kemudian kita evaluasi dari ruas kiri saya dulu, yaitu B. Evaluasi B, open C, D. Kenapa ini masih tetap tidak ada penambahan? Karena yang B-nya ini lanjutannya tidak ada, atau bisa dibilang yang B ini caranya tidak tepat atau salah. Maka kita akan tutup B, kemudian evaluasi C. Yang C open, yang terbuka ada EF dan D. D-nya tetap karena yang C belum selesai. Maka tertutup A, B, C. Evaluasi E. E terbuka ada I, J, K. Maka tertutup E. Evaluasi I. J, K, F, D. Ada penambahan karena yang ini salah jalannya. Yang J sama tidak ada jalannya. Yang evaluasi K ada tambahan P, W, F, D. Tambahannya ada 2. Maka kita tutup K. Kita buka evaluasi A. Maka terbuka 1, 2, 3, 4 W, F, D. Karena belum selesai sini. Tutup A, B, C, D, E, I, J, K, P. Kita evaluasi 1. Terbuka 2, 3, 4 W, F, D. Nah, kita tutup satunya. Kita evaluasi lagi 2-nya. Apakah ada? Oh, dia ada 8, 9, 3, 4 W, F, D. Kita tutup 2-nya. Kemudian evaluasi 8. 8 ada lagi 10, 11. Kita tutup 8-nya. Kita evaluasi 10. Ada 12, 13. Ini masih tetap sama karena belum selesai. Kita evaluasi 12. Terbuka 3. Oh, evaluasi 12-nya tidak ada. Maksudnya jalannya salah. Kita lanjut, kita tutup dulu 12-nya dan kita evaluasi 13. 13-nya tidak ada juga karena jalannya tidak ada. Seperti dilihat di sini. Sudah di sini. 12-nya tidak jalan lagi, dia kembali ke 10, ke 13 tidak ada lagi. Kita yang evaluasi 14. Solusi ditemukan. Hanya dari langkah DFS ini, solusi ditemukan dengan 22 langkah. Itu mulai hitungan dari B, C, D. Maka cukup sampai di sini saja. Evaluasi 14. Sudah ditemukan solusinya. Jadi perbedaannya antara BFS sama DFS ini, DFS itu dia memanjang dulu, selesaikan dulu. Kemudian yang DFS ini diselesaikan ke bawah terlebih dahulu. Ya, sekian jawaban dari UTS saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.